Di mana posisi Malaysia dalam daftar negara flourishing ini tidak disebut, alias mungkin masuk tapi saking tenggelamnya oleh data negara lain yang lebih meaningful, mereka bahkan tidak layak dibahas secara eksplisit. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Bila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. বাংলাদেশের হাই কমিশনের কাছে ডক্টর ইউনূসের কাছে ভিডিওটা পৌঁছাই দিবেন, ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন ডক্টর ইউনূসের কাছে। কতগুলো লোক, হাজার হাজার লোকেরা এইভাবে ভোগান্তি, ঠিক আছে, হাজার হাজার লোকেরা এইভাবে ভোগান্তি। Sebuah studi prestisius dari Universitas Harvard, Baylor University, dan lembaga survei ternama Gallup baru-baru ini mengungkapkan fakta menarik sekaligus membanggakan. Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara paling flourishing di dunia. Bukan main. Ini bukan studi ecek-ecek dari akun TikTok, tapi penelitian serius yang mengkaji lebih dari 200.000 responden dari 22 negara, mencakup 64% populasi dunia. Artinya, hasilnya bisa dibilang cukup representatif. Tapi apa sih sebenarnya flourishing itu? Ini bukan soal siapa yang paling tajir, paling tinggi GDP-nya, atau siapa yang punya mall terbesar. Flourishing mengukur kesejahteraan manusia secara holistik. Dari kesehatan fisik dan mental, makna hidup, karakter, dan kebajikan, sampai kualitas hubungan sosial dan stabilitas ekonomi. Singkatnya, ini tentang seberapa utuh seseorang merasa hidupnya. Dan Indonesia yang katanya bukan negara maju masih berjuang soal infrastruktur dan sering dianggap di bawah oleh tetangga sebelah justru dinobatkan sebagai juara pertama. Apa rahasianya? Bukan karena kekayaan tapi karena kekuatan hubungan sosial, tingginya nilai gotong royong, karakter masyarakat yang penuh ulas asih dan rasa saling peduli yang masih mengakar kuat. Sementara itu, coba lihat negara-negara yang biasa tampil percaya diri di panggung internasional. Amerika Serikat cuma ada di peringkat ke-12 meski ekonominya digadang-gadang sebagai yang terkuat. Jepang malah mentok di urutan paling bawah meskipun teknologinya canggih dan angka harapan hidupnya tinggi. Kenapa? Karena relasi sosialnya minim dan banyak warganya merasa kesepian. Dan sekarang mari kita bicara tentang negara tetangga yang satu ini. Negara yang sering overclaim soal budaya yang bangga banget kalau di acara internasional disebut negara kaya. Yang doyan banget menyebut diri mereka lebih hebat dari Indonesia dalam segala hal. Ya, Malaysia. Sering bilang Indonesia cuma negara kuli, padahal mereka lupa kebahagiaan tak bisa dibeli pakai ringgit. Mereka sibuk menghitung proyek, membangun menara, dan mendandani kota biar tampak mewah. Tapi giliran bicara makna hidup dan kesejahteraan batin rakyat, sepi, kosong, garing. Di mana posisi Malaysia dalam daftar negara flourishing ini tidak disebut, alias mungkin masuk tapi saking tenggelamnya oleh data negara lain yang lebih meaningful, mereka bahkan tidak layak dibahas secara eksplisit. Malu dong katanya negara makmur, tapi warganya masih sibuk nyinyir di media sosial, ngeributin siapa punya batik, siapa punya rendang, dan siapa yang lebih asli Melayu. Lucunya lagi mereka sering nyindir Indonesia soal kemiskinan, padahal hasil survei ini menampar keras. Yang kaya belum tentu bahagia dan yang sederhana justru lebih punya makna hidup. Seperti kata Brendan Case, peneliti dalam studi ini, kami tidak bilang kekayaan itu nggak penting. Tapi dalam proses pembangunan seringkali ada harga mahal yang dibayar, yakni kehilangan makna hidup, hubungan antar manusia, dan rasa kebajikan. Dan tampaknya harga itu sedang dibayar mahal oleh negara-negara yang terlalu sibuk mengejar status, tapi lupa membangun jiwa. Jadi, kalau ada yang bilang Indonesia miskin, tapi bahagia, ya memang itu kelebihannya. Daripada sok kaya tapi warga negaranya hidup dalam tekanan, iri hati, dan haus pengakuan, mending sederhana tapi penuh kasih. Indonesia tak butuh validasi dari negara yang bahkan tak masuk radar flourishing. Karena sejatinya kesejahteraan bukan tentang seberapa tinggi gedungmu, tapi seberapa damai hatimu.